Tesnya Calontong, sebenarnya katakan Calontong bilang jangan. Dunia entertainment ini kan adalah dunia kreatif, dunia kreasi. Jadi jangan cuman sekedar ngajak anak gitu. Tapi kan di tempat lain misalnya Calontong bisa tinggal telepon, anakku mau masuk di situ kan bisa kan. Tapi itu tidak, kenapa nggak dilakukan Calontong? Jadi ini aku cerita ya, anakku itu yang pertama itu kuliah di dulu ambilnya hukum internasional di Surabaya kuliah. Kemudian dia lulus. Dia tuh dari dulu, dari SMP SMA itu memang pengen punya cita-cita diplomat. Dia pengen jadi diplomat. Makanya dia ambil kuliah hukum terus internasional gitu kan. Ini ketika dia lulus pertama ikut tes itu dia ambil di Kementerian Luar Negeri. Dan itu kan standarnya kan memang tinggi kan. Nggak gampang. Nah, itu sudah pada tahap akhirnya saya ikutin aja dia lolos kan, waktu itu banyak online kan. Tahap berikutnya sampai di interview yang terakhir. Itu kalau nggak salah sudah mungkin tinggal 40 apa 50 orang gitu. Dan saya hanya bukan yakin ya, saya hanya optimis bahwa saya menganggap anak saya itu mampu dan bisa gitu. Dan interview terakhir itu akhirnya pengumuman anak saya gagal. Padahal itu yang sangat dia cita-citakan. Sangat dia cita-citakan pengen jadi diplomat. Dan dia sudah pada posisi itu karena yang diambil waktu itu dia memang untuk karirnya yang diplomat itu. Dan dia gagal di tes terakhir, interview terakhir. Dan dia gagal. Dan saya tidak membantu apapun. Itu. Anak saya tahu persis. Saya tanya dan saya nggak tahu itu, saya yakin dia jujur juga. Dia memang pengen tapi dia nggak kecewa dengan sikap saya. Kenapa Calontong tidak menggunakan akses dan privilege yang Calontong punya untuk kebahagiaan anak? Mendapatkan pekerjaan. Karena saya berprinsip seperti gini ya. Saya dulu mungkin orang tua saya nggak tahu ingin membentuk saya seperti apa. Tetapi yang jelas orang tua saya tidak pernah memaksa saya menjadi keinginan beliau-beliau. Dan saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa membuat mereka bangga. Tanpa harus menjadi apa yang diharapkan orang tua. Dan tanpa mengharap bahwa saya harus dibantu orang tua. Karena saya tahu bahwa orang tua saya ya tidak punya kemampuan lebih untuk bisa mensupport kecuali membantu pendidikan anaknya semaksimal mungkin dengan segala macam upaya. Tapi saya mengatakan bahwa itulah seharusnya orang tua buat saya. Saya karena walaupun saya mampu saya akan berusaha seperti itu dan saya bisa membuktikan itu bahwa saya tahu betul itu yang dicita-citakan anak saya padahal. Bahkan sampai saudara sendiri ya persis seperti yang Rosi katakan tadi. Padahal kan kamu bisa. Iya. Apa untungnya jadi punya anaknya seorang Calontong kalau tidak membantu anaknya mendapat jalan istimewa, mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan? Karena saya melihatnya bukan dari sisi itu. Bukan melihat dari apa sih untungnya saya menjadi anakmu gitu kan. Kalau dari sisi anak melihatnya. Saya justru ingin berpikir bahwa tunjukkan bahwa saya itu sangat beruntung punya anak seperti kamu. Bukan kamu yang beruntung punya bapak seperti aku. Oh, cara ngelihatnya begitu. Karena ya hidup anaklah yang menentukan. Kalau toh saya bisa membantu dengan cara saya yakini ya untuk cara yang seharusnya saya bisa membantu saja. Kuliah saya harus membiayai. Ya kan? Tapi untuk semacam itu kan ya dia harus berdiri pada kemampuannya. Dia mendapatkan nilai kuliahnya seberapa, dia
sepinter apa itu ya harus kemampuan dia, bukan harus dibantu oleh saya gitu. Jadi ada ranah-ranah yang dimana saya merasakan bahwa ini harus tanggung jawab saya. Dan dimana itu harus menjadi kamu tanggung yang jawab anak. Betul. Dialah yang mencari jalannya sendiri. Harus seperti itu. Untuk tumbuh dan berkarya. Dan cara ngelihatnya adalah kelak ketika dia jadi orang, dia akan mengatakan, terima kasih ayahku, seorang bernama Cak Lontong, yang tidak membantu membukakan akses untuk pekerjaan. Tetapi saya bisa seperti ini. Dan kebanggaan itu adalah kebanggaan anak dan kebanggaan dari seorang ayah. Mudah-mudahan, semoga. Luar biasa loh Cak Lontong. Aku tuh baru tahu cerita ini. Bahwa ternyata seorang Cak Lontong lulusan Teknik Elektro ITS memilih 180 derajat profesi sebagai seorang komedian. Itu bukan hanya sekedar untuk menghibur, tetapi ada prinsip-prinsip yang dia pegang. Yaitu satu, kekuatan untuk tidak pernah menyerah, dan satu, sebuah kepercayaan tentang bagaimana menjalani hidup ini. Tidak pernah melupakan akar dari mana dia berasal, dan memegang prinsip etik yang tidak akan pernah usai sampai hidup selesai. Kenapa saya jadi kayak orang hebat gitu ya? Kita tuh berkaca-kaca, aku berarti antara nahan ketawa sama aku terharu mendengar cerita hidupmu. Kayak kita udah pernah manggung di tim juga, aku nggak pernah, yang kita bicara waktu itu batu akik. Nah itu hobi juga yang dari dulu. Sama ledek-ledekan. Saya baru tahu ternyata separuh dari hidupmu adalah tentang perjuangan. Tapi semoga ini bisa menjadi banyak keteladanan bagi mereka yang tidak saja di dunia hiburan atau entertainment, tapi di dunia kerja, karya manapun. Mudah-mudahan. Cak Lontong, terima kasih banyak. Terima kasih Rosi. Terima kasih untuk sharingnya. Good luck untuk pekerjaan barunya. Ini temporary, karena untuk selanjutnya saya menantikan pentas-pentas seorang Cak Lontong lagi. Pasti. Jangan khawatir, Suci next season sudah di Kompas TV. Harganya jangan naik ya. Saya sering denger ini kalimat terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi.